Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Teen Sesi Slime Diatakan volume 10 part 14. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan yang mendebarkan antar agen rahasia Zoe versus Glenda. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah rapat dewan berakhir, di halaman selanjutnya, kita diperlihatkan sosok tentara bayaran berparas cantik yang bernama Glenda Atle. Setiap kali dia menarik pelatuknya, sebuah kehidupan telah direnggutnya. Dan pada saat itulah, dia tiba-tiba dipanggil ke dunia ini sambil memegang senjata api kesayangannya. Dengan hobinya menembak tersebut, ia telah mendapatkan unique skill sniper yang membuatnya tak terkalahkan di dunia ini. Unique skill sniper memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah Magic Perception, kemampuan luar biasa untuk mengidentifikasi target apapun. Yang kedua adalah Outcome Calculation, kemampuan untuk menganalisis tindakan atau membuat perhitungan. Yang ketiga adalah Space Manipulation atau Dimensional Connection, kemampuan yang dapat menghubungkan 2 titik koordinat. Dimensional Connection adalah kemampuan yang membuat Glenda nyaris tak terkalahkan. Dalam bidang penglihatannya, dia dapat menghubungkan 2 titik koordinat. Dengan kata lain, jangkauan tembakan efektifnya ada di mana saja dalam penglihatannya. Dari jarak jauh sekalipun, dia bisa menembakkan peluru tepat di sebelah kepala musuh, membuat peluru melewati segala rintangan untuk mengenai sasaran yang dituju. Dengan kemampuan itulah, dia tak terkalahkan. Namun suatu ketika, ia sadar bahwa ada individu yang lebih kuat di luar sana. Jadi pada saat itu, ketika Glenda menjalankan misinya di kerajaan Farmus sebelumnya, Glenda menyadari betapa berbahayanya musuh di depannya. Ya, musuh yang dihadapinya saat itu adalah Diablo. Itu adalah monster yang tak bisa dilukai Glenda, bahkan dengan pistol andalannya. Insting Glenda berteriak kepada dirinya untuk segera melarikan diri. Outcome Calculation yang dia andalkan tidak bisa memprediksi hasil lain selain kematian dirinya. Fakta itu benar-benar membuat Glenda menelan ludahnya. Namun hari ini berbeda. Glenda telah mendapatkan misi pembunuhan lagi. Berbeda dengan Diablo yang ia temui sebelumnya, targetnya saat ini adalah seorang pangeran yang jauh lebih mudah untuk ditangani. Ketika targetnya sudah dalam jangkauan Magic Perception-nya, peluru yang ia tembakan akan muncul sekitar 50 cm dari kepala target. Dalam sekejap mata, target akan menerima headshot. Tak peduli seberapa kuat lawannya, selagi itu bukanlah iblis Diablo, tak ada yang bisa menangani peluru dengan kecepatan yang sangat cepat dan muncul dari jarak yang begitu dekat. Glenda yakin jika dirinya dapat menyelesaikan misinya ini dengan sekali tembakan. Namun betapa mengejutkannya, sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Peluru yang ditembakkan untuk menembus kepala Pangeran Elric telah menghilang seketika. Glenda yang melihat itu pun sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Glenda sama sekali tak mengerti. Tapi jika ada sosok yang bisa menghentikan tembakannya ini, itu pasti adalah ulah Raja Iblis di sana. Glenda pun mulai menyadari jika dirinya telah meremehkan majikan dari iblis Diablo tersebut. Ketika Glenda menyadari kesalahannya tersebut, ia pun kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Dan pada saat itulah, seseorang datang dari bayang-bayang dan berkata, sepertinya kau telah meremehkan Rimuru Sama. Itu benar-benar tak bisa dimaafkan. Mendengar suara itu, Glenda pun langsung waspada. Cih, siapa kau? Di satu sisi, sosok di balik bayang-bayang itu pun mulai menampakkan dirinya dan berkata, namaku adalah Zoe, mata-mata Raja Iblis Rimuru Sama. Jika kau segera menyerahkan dirimu, aku tak akan membunuhmu. Glenda menjawab, betapa murah hatinya dirimu. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, Glenda langsung menarik pelatuknya saat dia menyelesaikan kalimatnya. Duar!
peluru biasa telah ditembakkan ke arah Zoe. Namun sayangnya, peluru biasa tersebut tak mempan terhadap Zoe. Glenda merasa jika musuhnya memiliki ketahanan terhadap serangan fisik. Menyadari itu, Glenda kemudian mengeluarkan pisau yang ia lapisi dengan energi sihir dan mulai menyerangnya. Zoe dengan sigap langsung menghindari tebasan-tebasan Glenda tersebut. Melihat reaksi Zoe tersebut, Glenda pun tersenyum. Glenda merasa jika serangan sihir mempan terhadap Majin yang bernama Zoe ini. Dengan memegang pisau di tangan kanannya dan pistol di tangan kirinya, Glenda melanjutkan serangannya untuk mengamati reaksi Zoe. Ketika Glenda mengamati pergerakan Zoe, ia melihat jari-jari Zoe yang bergerak tak wajar. Dan pada saat itulah Glenda merasakan bahaya dan dengan cepat menjauhkan diri dari lawannya. Dan benar saja, sesaat setelah Glenda menghindar, pedang yang sangat tipis telah menjerat tempat Glenda berada sebelumnya. Melihat reaksi Glenda tersebut, Zoe pun memberikan pujiannya. Menanggapi itu, Glenda juga mengatakan jika Zoe tak terlalu buruk sebagai lawannya. Sambil bertukar pujian, Glenda langsung melepaskan tembakan pamungkasnya. Itu adalah peluru yang sudah dilapisi dengan energi sihir. Dan duar! Serangan yang Zoe pikir tak mampu melukainya kini menjadi serangan fatal untuknya. Ya, strategi Glenda untuk membuat Zoe lengah ternyata telah berhasil. Glenda telah mengalahkan beberapa orang kuat sebelumnya dan sepertinya reaksi Zoe sama seperti mereka. Jadi pada saat itu, Zoe telah terkapar setelah terkena serangan fatal dari peluru sihir yang dilepaskan Glenda. Melihat Zoe yang sudah tak berdaya tersebut, Glenda pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, betapa memalukannya untuk pria tampan sepertimu. Semakin tinggi rasa percaya dirimu, semakin mudah pula kau terkena trik yang sederhana itu." Namun dalam situasinya yang sekarat itu, Zoe dengan tenang berkata, "Misiku adalah untuk menangkapmu. Jika kau memberikan semua informasi yang kami butuhkan, kami tak akan mengambil nyawamu." Mendengar itu, Glenda tertawa dan menjawab, "Nyalimu ternyata besar juga." Dan segera setelah itu, Glenda langsung menarik pelatuknya untuk menghabisi riwayat Zoe. Dengan unik skill sniper miliknya, 5 peluru tiba-tiba muncul dari lubang hitam yang berada di dekat Zoe. 3 peluru telah menembus kepalanya dan 2 peluru telah menembus jantungnya. 5 peluru tersebut telah merobek tubuh Zoe hingga menjadi abu. Serangan yang dilepaskan Glenda itu adalah peluru sihir yang dapat mengganggu sirkuit sihir. Dengan demikian, target yang terkena peluru tersebut tak akan bisa beregenerasi kembali. Bagi Glenda, Zoe adalah lawan yang cukup kuat hingga membuat Glenda merasakan perasaan yang tak nyaman. Meskipun tak setajam ketika ia bertemu Diablo, nalurinya mengatakan bahwa Zoe cukup berbahaya. Namun akhirnya, perasaan itu telah menghilang ketika Glenda berhasil melenyapkan Zoe. Glenda berkata, "Kau cukup kuat, karena itulah aku tak menahan diri sedikit pun." Namun tiba-tiba terdengar suara dari belakang Glenda. "Apa kau sudah yakin akan kemenanganmu?" Menyadari suara tersebut, Glenda langsung melompat menjauh. Dan pada saat itulah Glenda melihat Zoe berdiri di sana. "Bagaimana mungkin? Bukankah kau baru saja mati?" tanya Glenda yang sangat terkejut. Zoe menjawab, "Jangan konyol, bagaimana mungkin serangan selemah itu bisa membunuhku? Terlebih lagi, tak ada alasan bagiku untuk kalah dari trik murahanmu." Glenda yang sedikit kesal itu pun menjawab, "Baiklah kalau begitu, aku hanya tinggal membunuhmu lagi." Setelah mengatakan kata-kata itu, Glenda langsung dibuat tercengang sekali gitu pak. Ketika aura Zoe mulai menyebar di sekeliling Glenda, terciptalah 4 wujud Zoe yang mengelilinginya. Glenda yang melihat ini pun sangat terkejut dan berkata, "Tidak mungkin, mengapa kau ada di mana-mana?" Zoe dengan tenang mengatakan jika itu adalah klon miliknya. "Meskipun klon itu tak sekuat diriku yang asli, tapi kau telah berhasil mengalahkan satu klonku tadi. Kau seharusnya cukup bangga pada dirimu." Dan pada saat itulah 4 klon Zoe telah mengelilingi Glenda untuk mencegahnya kabur. Ya, satu klon Zoe saja cukup sulit untuk Glenda kalahkan. Namun dengan adanya 4 klon Zoe dan 1 Chloe asli, ini benar-benar membuat Glenda merasa frustasi. Glenda yang terpojok itu pun sangat kesal dan berkata, "Dasar sialan." Setelah mengatakan itu, Glenda pun berusaha sekuat tenaga untuk memberikan perlawanan.
Dengan demikian, pertarungan yang mengajarkan keputusasaan pun dimulai. Sementara di sisi lain, tepatnya di kerajaan Siltoroso, Mariabel bersama Johan dan Yuki telah melakukan pertemuan rahasia. Di sini Mariabel sangat kesal dengan rencananya yang telah gagal. Jadi gini Pak, kekacauan yang terjadi ketika rapat dewan ternyata adalah sebagian kecil rencana Mariabel. Johan berkata, Gavan sungguh tak beruntung, dia benar-benar menyanyiakan usahamu. Tapi meskipun begitu, Johan sedikit bersimpati kepada Gavan. Itu karena Gavan adalah anggota dari 5 Great Elders. Namun di satu sisi, Johan cukup tertarik dengan Inquisitor sihir Ingracia yang tampak cukup kuat. Dari situasi tersebut, Mariabel ternyata telah mengungkapkan rahasia para Inquisitor sihir. Menurut analisa Mariabel, mereka hanyalah manusia yang berubah menjadi majin setelah menyerap kekuatan monster. Mendengar itu, Johan pun sangat terkejut dengan informasi yang Mariabel dapatkan tersebut. Johan kemudian mengusulkan untuk membuat skema agar para Inquisitor sihir untuk menangani Raja Iblis Rimuru. Namun Mariabel menjawab bahwa itu hanya akan membuat marah Raja Iblis Rimuru. Para Inquisitor sihir memang kuat, tapi tak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Raja Iblis Rimuru. Rencana seperti itu tak akan berhasil. Kekuatan militer Raja Iblis Rimuru benar-benar menakutkan. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika Raja Iblis Rimuru ini menggunakan kekuatan militernya untuk bernegosiasi dengan kita? Mendengar itu, Johan pun menyadari betapa beratnya masalah ini. Jadi apakah pilihan kita hanya bekerja sama dengan Raja Iblis Rimuru? Tanya Johan. Namun Mariabel mengatakan bahwa itu juga tak ada gunanya. Bahkan jika Tempest bergabung dengan Dewan dan memutuskan untuk mengikuti aturan Dewan, bangsa Barat akan menjadi boneka mereka. Dengan nilai ekonomi Federasi Jura Tempest, Raja Iblis Rimuru bisa mengendalikan bangsa Barat dengan cara damai. Mereka juga bisa mengendalikan dengan tekanan ekonomi. Bahkan mereka juga bisa mengendalikan melalui militer mereka. Menurut Mariabel, cara satu-satunya untuk mengatasi Raja Iblis Rimuru hanyalah dengan mendominasinya dengan kemampuannya. Di saat mereka sedang berdiskusi, mata-mata rahasia di bawah komando Johan yaitu Blood Shadow kini telah melaporkan melalui komunikasi sihir bahwa Glenda telah dikalahkan. Mendengar itu, Johan dan Mariabel pun sangat terkejut. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.